Tempat apa ini? Di mana tempat orang yang mengatakan anjay? Berhenti di sana! Ada apa? Apa yang kau tunggangi? Ini namanya motor. Motor. Motor? Kenapa kau tidak mempunyai sopan santun? Hah? Kenapa kamu menutup mukamu? Di bumi lagi ada virus. Jadi saya harus mematuhi protokol yang udah ada pemerintah. Virus. Virus? Virus apa itu? Virus corona. Corona. Aku baru mendengarnya. Mari. Tunggu di sana. Ada apa? Apa kau tahu tempat tinggal orang yang mengatakan anjay? Lutfi. Lutfi Anjay. Mungkin. Rumahnya di sebelah situ. Baiklah. Terima kasih. Baik, saya pergi dulu. Lutfi Anjay. Akan kuhancurkan kau. Kau sudah memporak-porandakan kerajaanku dengan kata-katamu. Akan aku habisi kau. Siapa? Kau yang bernama Lutfi. Ya, saya yang Lutfi. Kau Lutfi Anjay. Kau sudah mengguncang dunia persilatan dengan kata-katamu. Kau sudah mengacaukan dunia persilatan. Apa maksudnya? Kau harus terima akibatnya. Kita bisa selesaikan dengan cara baik-baik. Tidak harus dengan kekerasan kayak gini. Masih banyak cara. Kita selesaikan dengan cara lain. Bersiaplah. Gua menang. Semua bisa bicara dengan cara baik-baik, tidak harus pakai emosi. Sekarang apa maksud ke sana? Hah? Kisana harus menjelaskan. Apa maksud Kisana mengatakan kata anjay dan juga kata anjayani? Tapi di dalam podcast saya. Oke. Kalau gitu, Kisanak juga harus masuk dalam podcast saya. Untuk bicara apa alasan Kisanak datang ke Indonesia. Baik. Buat kalian semuanya yang nonton konten ini tapi umurnya di bawah 21 tahun, jangan pernah nonton konten ini karena konten ini sifatnya adalah menghibur. Oke, dan kali ini gue udah kedatangan tamu dari kerajaan Naga Empire. Naga Empire? Iya, naga terbang Empire. Ya itulah pokoknya namanya. Ini dia, Fandi Ruby Ahmad. Selamat malam. Oh, Siang, Pak. siang. Siang. Oh, malam. Beda jam kan soalnya. Iya, oh, Beda jet lag, jet lag. Malum aja. Malum aja. Oke. Jadi emang agak biasa kan. Biasa apa? Biasa agak pusing gitu. Jet lag ya. Jadi Jet lag. oke, Bang Fandi ini adalah salah satu aktor senior
dan dia spesialis aktor laga terkenalnya. Betul nggak? Ya bisa dibilang seperti itu ya. Oh, tapi ternyata lemah lembut ya pangeran ini ya. Karena kalau agak keras itu kan pada saat dibayar aja gitu. Oh, bro, kasih goceng bro, biar keras dikit bro, kasih goceng. Di sini kita bebas bang kontennya. Hah? Sogok rokok aja. Di sana ada nggak rokok? Kita pakainya lisong sih ya. Lisong. Ngelinting sendiri gitu. Ngelinting sendiri. Oh, ya udah nggak guna rokok lu. Agak hijau sih. Oh, ini. Apa ini? Duit. Mata uang mana ini? Indonesia. Indonesia. Oke. Saya masih kepeng kalau nggak silver, kalau nggak gold aja sih bayarannya. Alah susah 1 gram bang. juga apa-apa kok. Susah. Yaudah, intinya gini bang. Gue mau tanya nih sama Oke. Bang Fandi. Bang Fandi ini memang terkenal sebagai aktor kolosal. Ya. Terus suka dukanya di dalam aktor kolosal itu pasti syuting di hutan kayak itu udah biasa banget. Nah, hutan itu bagian hidup dari saya sih. Hutan bagian hidup dari Anda. Iya. Kok bisa? Karena dari keluarga saya, orang tua memang kerjanya di hutan juga dulu. Kakak saya juga kerja di hutan juga. Sampai akhirnya saya Nggak kedengeran suara Anda kecil sekali Pak. Udah pakai toa Pak. Masa sih? Iya itu baru. Yang bener. Oke, Baru. baiklah. Jadi ini hutan itu udah bagian dari hidup gue sih sebenarnya. Oke. Gitu loh. Karena pertama kali syuting pun gue langsung di Jambore, Buperta. Oke. Nih kan. Pindah set pun ke hutan lagi. Dari hutan pindah ke hutan. Iya. Emang bedanya apa hutan sama hutan? Bedanya itu tempatnya lebih jauh, Pak. Oh, lebih Gitu. jauh. Awalnya di Jambore, pindah ke Mekarsari, sampai akhirnya pindah lagi ke Sodong. Makin jauh. Gue tahu Sodong. Tahu kan? Lo pernah Tahu. syuting nggak di Pernah. sana? Itu jauh banget. Jauh Sumpah. banget. Sumpah Betah sih. nggak lo? Enggak sih. Nah, lo bayangin aja itu Sodong. Pada saat lo syuting itu udah ada toilet kan di situ. Iya, udah ada toilet. Gua pertama kali syuting di Sodong kagak ada toilet, cuy. Terus kalau mau BAB, mau boker, Kalau BAB gua pasti izin pulang pulang ke rumah. ke rumah gue. Gitu. Oke. Tapi kalau masalah buang air kecil ya dimanapun aja lah ya. Gitu. Yang penting bawa aqua, bawa tisu aja. Yang penting itu ya. Nah, itu. Terus bang, gue pengen tanya nih. Katanya Mhm. pemain kolosal itu honornya tinggi daripada pemain drama. Bener apa enggak? Tergantung sih. Mati dong. Iya. Itu tergantung. Misalnya lo jadi pemain kolosal masih baru ya nggak bikin tinggi juga kan. Oh gitu. Iya, kecuali lo bukan masalah soal pemain kolosal itu harganya tinggi, tapi tergantung dari individual lo sendiri sih seperti apa. Oke. Misalnya nih, ya namanya pemain kolosal, bukan pemain kolosal aja sih maksud gue. Ya namanya di dunia entertain, di dunia persinetronan, itu ada namanya PU, PPU, Betul. figuran atau cuman harian. Tuh. Ya kalau misalnya lo dari 2003, lo dari figuran terus naik pemain harian, terus lo mandeknya di PPU, ya honor lo segitu-segitu aja cuy. Gitu. Ditambah lagi ya syaratnya, bukan syarat sih, maksud gue kolosal tuh identik pertama lo harus bisa berbahasa yang baku. Contohnya. Contoh, Coba. ada apa di sana? Tidak ada apa-apa di sana. Saya cuma cari uang di sana. Iya, sama. Saya juga nyari uang di sini. Satu itu, bahasa baku. Oke. Kedua, lo harus bisa fighting, cuy. Harus bisa fighting. Harus bisa fighting. Fighting kolosal sama fighting action beda apa sama? Bukan fighting action sih ya. Maksud gue yang namanya fighting itu pasti action. Oke. Yang membedakannya adalah lo bisa nggak fighting dengan cara orang dulu. Oh, Contoh. referensinya silat jurus-jurus gitu. Silat, jurus-jurus, kembangan, dan yang namanya silat pasti rata-rata main kuda-kudanya rendah, Oke. gitu. Kalau misalnya modern pasti stand Stand up. kan dia, Mhm. nggak mungkin main bawah. Nah, Oh. fight. Kalau di kolosal lo kuda-kuda harus kuat cuy, kaki lo harus kuat. Oke. Gue pertama kali ngerasain disuruh kuda-kudanya kurang mantep, kurang bawah, lo harus benar-benar rata cuy sini. Oh, Gitu loh. harus bener-bener sudut bawah Kasarnya gitu. kayak gini nih. Aduh, makin dalam nih gue kayaknya duduk.
Kasarnya gini. Nih. Oh udah gitu aja. Oh, gitu Kita aja. podcast gitu aja. Lama-lama gue jitarin kayak gue. Oh. Oke. Itu Tadi ya? selain baku, lo harus bisa fighting, Heeh. lo harus bisa naik kuda. Naik kuda. Oke. Naik kuda tuh wajib. Ya kan? Naik kuda itu wajib. Lo harus berani diseling. Seling. Oke. Gue pernah ngerasain seling. Itu sakit ya? banget. Sakit banget. Sakit. ya? Sakit. Nah, itu semuanya ada trik, cuy. Semakin lo tahu caranya, kalau seling itu fokus utamanya itu lo di Punggung pinggang. belakang. Lower back. Belakang. Iya benar. Kalau lo itu kuat, aman lo. Oh, pantas aja. Yang penting jangan lo takut aja. Perasaan ini gue pakai ini kenapa gue yang ngap ya? Kayak emang gitu. Konsepnya emang gitu. Kita kayak orang tit gitu. Oh iya, oke baiklah. Kayak orang tit, ngerti kan? Oke. Ya. Terus Nah. apa lagi? Honor kolosal pertama lu di tahun 2003 berapa? Gue waktu itu dibayarnya per bulan, cuy. Oh, per bulan. Per bulan. Karyawan dong. Yoi. Berapa? Per bulannya itu 6 juta gue. 6 juta. 6 juta di tahun 2003, di posisi gue masih kelas 2 semester 2. Anak SMA udah gaji, cuy. Oh, gede lah itu 6 juta 2003. Iya, buat gue sih gede lah ya. Gede lah. Buat gue sih gede, pada saat itu gede. Tapi kalau setelah lo pikir-pikir, Heeh. kalau misalnya lo hitungnya per episode, jauh banget. Dan itu belum per episode ya dulu ya? Belum, masih per bulan. Dan zamannya 2003 Per episode pertama berapa? gue pernah ngerasain, bukan kolosal tapi ya. Kolosal, kita bicara kolosal. Masa harus sebut? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. FTV ya? FTV kolosal. FTV kolosal. Gue awalan itu udah tembus 2 digit. 2007, 2007 udah tembus 2 digit ya guys. 2 digit itu tuh di atas 10 juta maksudnya guys. Iya. Terakhir FTV kolosal yang Genta bikin syuting 5 hari. Itu gua udah di atasnya lagi, udah naik. Tapi masih 2 digit. Masih 2 Hampir 2 digit lipatan kedua. Iya. Hampir mendekati 20 juta per episode. Gitu. Dan enaknya kalau syuting di Genta, Hmm? sebelum lo syuting pun, Hmm? lo bisa minta duit, coy. Oh bisa kasbon? Bukan kasbon, dibayar full di awal. Oh. Cuman di Genta Buana Sport. Cuman di Gunta Buana. Iya. Berarti lo kenal dong sama namanya Pak Budi. Oh iya, bapak gue itu. Oh oke. Itu Coba Bapak. gambarin Pak Budi buat lo itu siapa sih? Pak Budi itu salah satu orang yang membuka jalan entertain gue. Orang yang sangat berjasa buat gue. Orang tua gue juga bisa dibilang. Dan ya kalau udah dibilang orang tua sih udah sejalan sih kalau buat gue. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pemain mantan Genta yang bilang wah Genta parah bla bla, karena lo nggak pernah ngerasain ketemu Pak Budi di saat dia memang lagi ada uang gitu. Kalau gue kan udah pernah ngerasain tuh di mana Pak Budi lagi naik-naiknya Genta Iya. Buana itu, semuanya gampang cuy, benar-benar gampang. Pak Budi saya minta naik honor ya, oh iya wes. Pak Budi kasbon nih, oh iya. Nggak ada kata tidak sih. Ada tidak. Ada ja dan ya. Ya, tapi setidaknya gini sih maksud gue. Pak Budi itu salah satu produser yang memanjakan pemainnya. Gitu. Itu versi gue ya. Oke. Yang selama ini gue alami sama Pak Budi, mungkin ada beberapa pemain yang sampai sekarang mungkin ada honornya yang nyangkut. Tapi alhamdulillahnya pada saat gue udah kelar syuting, gue bisa request sama Pak Budi boleh nggak? Ya misalnya per bulan cuma keluar 10, gue bisa minta per bulan 20 episode langsung keluar. Dan selama ini honor gue nggak ada yang nyangkut sama Pak Budi. Sampai detik ini. Sampai detik. Alhamdulillah. Dan di saat sekarang Pak Budi sudah tidak eksis, apa yang pengen lu sampaikan kepada Pak Budi kalau melihat ini? Terakhir gue syuting sama Pak Budi 2018. 2018. Misteri Gunung Merapi 2018-2019. Terakhir. Yang pengen gue sampaikan sama Pak Budi, harus tetap berkarya sih, karena gue tahu banget Pak Budi itu salah satu produser yang sangat memikirkan kru-krunya cuy.
Ya, gue denger itu. Gue denger produser yang salah satu mementingkan kru bahkan sampai pemain. Betul. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena pada saat dia bikin Misteri Gunung Merapi itu dia bilang, saya mau bikin ini supaya kru yang lama itu bisa ada kerjaan lagi. Oh, oke. Tujuannya Semulia itu ya? semulia itu. Nggak cari untung ya? Cari untung pasti. Tapi tidak di awal Tidak di awal. tujuannya. Dan Pak Budi itu kalau udah misalnya dia kolosal, sebenarnya itu bukan permasalahan materi doang. Tapi itu emang udah menjadi bagian dari hidupnya. Oke. Contoh, kenapa gue bisa bilang dia kolosal itu bagian dari hidupnya? Dia bangun set di Sodong itu hobinya dia. Iya, gue tahu itu habis miliaran rupiah itu. Itu hobinya dia. Cita-citanya dia lah kasarnya sih kayak gitu. Oke. Jadi terserah orang mau ngomong Pak Budi itu ngapain bangun set di situ. Ya kasarnya kalau lu memang udah suka sama sesuatu pasti lu kejar itu. Tuh. Nah dia bikinnya seperti itu cuy. Oke. Terus gue penasaran nih, Bang Fandi kan identik dengan pakaian kolosal, berat, kerajaan gitu-gitu. Pernah nggak pasangannya Bang Fandi mempunyai fetis, mempunyai fetis perasaan, pengen bercinta dengan menggunakan baju kolosal? Ya itu mah mungkin ada ya. Pangeran-pangeranan gitu. Mungkin Ini 21 plus kok, it's okay. Iya pasti ada lah ya. Dan pernah? Oh enggak lah. Ribet cuy, makanya ngepasnya aja ribet. Orang pakai kimono aja ribet, apalagi kita ngerapas rambut dulu, ini dulu. Tapi pernah nggak dilakuin? Oh enggak sih. Nggak pernah? Nggak pernah. Pernah tapi dilepas-lepas dulu? Ya palingan di set ya. Oh, sama yang mana ini? Nggak boleh sebut lah. Jangan Udah sebut ya. keluarga semua kan. Oh, tapi pernah? Ya kayak nggak pernah aja dalam mobil goyang. Oke. Ya gimana di hutan ya itu ya? Di hutan. Oke. Terus proses syuting yang paling susah adalah adegan apa di kolosal? Adegan, gua nggak bisa bilang adegan genta atau kolosal itu semuanya gampang, semuanya susah. Karena menurut gue semua yang lo lakuin berdasarkan dengan cinta, nggak akan ada yang namanya susah cuy. Woi, keren banget. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Kalau memang lo suka ngerjain sesuatu, lo nggak akan pernah mengeluh. Tuh. Tapi pada saat lo udah nggak suka ngelakuin sesuatu, lo pasti ogah-ogahan cuy. Lo ngerasa ribet banget sih ini. Padahal misalnya lo cuma nelfon, lo di mana belum? Sesimpel. Tapi menurut lo itu adegan sampah. Lo mau ngelakuinnya dengan penuh hati lo? Enggak kan? Itu yang bakal jadi susah. Oh, berarti segala sesuatunya harus lu mulai dari diri lu sendiri dan hati lu. Betul. Ketika hal itu lu bilang itu cinta, tidak akan ada kesusahan yang lu akan Nggak hadapi. bakalan ada. That's the point. Ya, terus Bang Fandi, aku mau tanya Bang. Pemain kolosal yang paling lu fansin siapa? Pemain kolosal Satu orang yang paling gua fansin. Ya. Satu cewek, satu cowok. Oke. Kalau untuk ceweknya tentu aja bisa gue sebut itu ya karena udah sering, karena udah gue anggap kayak kakak gue sendiri. Dan salah satu orang yang selalu support gue pada saat gue baru mulai itu adalah Teh Lilis Suganda. Teh Lilis Suganda. Ya. Yang cowok? Yang cowok itu Pak Haji Biji. Namanya Hairil GM. Oh, namanya? Namanya itu Hairil GM. Oke. Cuman kita manggilnya Pak Haji Biji. Pak Haji Biji. Oke, kan gue nggak tahu ya, maaf ya, gue nggak tahu. Itu senior gue yang dimana pada saat pertama kali gue syuting, yang gue nggak ngerti syuting itu apa, acting gue kayak sampah masyarakat banget. Itu akhirnya mereka dengan sabarnya mereka, dengan ngemongnya mereka, ngerangkul gue, lo bisa, Van. Oke. Pemain kolosal yang lu nggak suka harus lu sebutin. Satu cowok, satu cewek. Pemain kolosal yang gua nggak suka. Yes. Kalau menurut gua sih nggak ada. Harus ada. Nggak bisa cuy. Pada saat gua nggak suka sama seseorang, gua pasti akan cabut dari lingkungan itu. Tapi ada. Ada, tapi gua rasa nggak pantas sih. Inisialnya? J. J. Cowok.
Bisa cowok, bisa cewek. Yang cewek. Inisial aja. Sejauh ini nggak ada sih. Ada pasti. Nggak. Orang gue tahu gosipnya kok. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Ada. Nggak boleh. M. M siapa? Enggak. Enggak. I. Siapa? Oh enggak. Enggak ada. Enggak ada. So far semua teman. So far semuanya teman. Walaupun pernah berantem di lokasi. Pernah berantem di lokasi? Iya. Namanya? Karena gue selama ini gini loh, selama gue syuting di Genta, gue tuh orangnya nggak pernah berantem. Boleh lo cek sama orang-orang Genta yang dulu sampai sekarang, gue nggak akan pernah berantem sama siapapun kecuali gue udah gedeknya minta ampun, pasti gue jabanin. Pernah? Pernah. Inisialnya? Tadi yang gue bilang. J. Oke. Tapi setelah itu netizen, ilmu cocok logi kalian harus diterapkan. Cari yang namanya J, oke? Cocokkan sama apa yang diomongkan sama Bang Fandi. J ya, inisialnya. Oke. Lalu, kalau disuruh milih, kolosal atau drama? kolosal. Dibayar 100 juta untuk main drama, sama dibayar 10 juta untuk kolosal. Pilih yang Drama lah. Oh. Gini cuy, kenapa gue bilang kayak gitu? Kita sekarang hidup realistis saja. Gue udah banyak tanggungan juga. Ada juga target yang harus gue kejar. Oke, itu bicara relasi. Bicara hati. Bicara hati gue lebih suka kolosal. Berarti dibayar 10 juta atau kolosal pun oke, daripada terima 100 juta untuk drama. Secara hati ya? Secara hati ya. Oke, menarik. Gitu. Bahwa inti dari pesan dari Bang Fandi adalah ketika hati sudah cinta, apapun lo akan bisa lakukan dengan enjoy. Betul. Thank you buat podcast yang nggak jelas ini. Oke, nggak apa-apa. Ya. Mau satu kata nggak buat Mariska? Mariska siapa? Marisa. Marisa. Oh, Marisa. Jaga anak kita dengan baik. Anak kita. Iya dong. Oke lah. Oke. Thank you.